Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1119. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan waktu. Boom, dalam pikiran Qin-Chen asal-usul waktu didesak dan dalam sekejap dunia ini segera dipenjarakan di dalam kehampaan. Semuanya berhenti berjalan sesaat. Waktu dipenjara dan bahkan bayangan yang mulia bumi berpakaian hitam itu juga dihancurkan satu persatu dan dibekukan. Apa? Yang mulia bumi berpakaian hitam itu dipenjara di dalam kehampaan. Dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bahkan jika dia bergerak, ada kepanikan yang tak ada habisnya di matanya. Dulu dia juga telah merasakan kekuatan waktu Qin-Chen dan dia dapat dipenjarakan hanya untuk sesaat. Akan tetapi sekarang dia merasakan kekuatan waktu Qin-Chen ini benar-benar telah meningkat. Waktu di penjara dan Qin-Chen pun segera mengeluarkan tungkunya. Dan di saat yang sama Qin-Chen juga mengeluarkan api kehampaan. Melihat kuali raksasa bergetar hebat, yang mulia bumi berbaju hitam melakukan gerakan panik di dalamnya untuk meledakkan kuali raksasa Qin-Chen dan dia ingin membebaskan diri. Namun itu tidak berguna. Setelah membawa yang mulia pria berbaju hitam ke dalam tungku pil, Qin-Chen dengan cepat mendorong api langit di tubuhnya dan api-api yang menderu-deru menyala. Itu membakar tungku pil. Dan Qin-Chen saat ini sebenarnya berada di dalam kehampaan ini dan Qin-Chen langsung menyempurnakan yang mulia bumi pria berbaju hitam ini. Tidak, biarkan aku keluar. Raungan terdengar satu demi satu dan seluruh kuali kuno raksasa terus bergetar. Qin-Chen terus memacu api kehampaan dan kekuatan api yang membakar menyala. Dan secara bertahap, yang mulia bumi pria berbaju hitam itu terus disempurnakan dan suaranya menjadi semakin lemah. Terlahir kembali dari setetes darah. Aku akan memurnikanmu secara menyeluruh dan melihat bagaimana kamu bisa terlahir kembali, kata Qin-Chen. Dia mencibir. Dia segera menyatukan api kehampaan dengan kuali raksasa ke dalam cakram Gyok Qian Kun. Dan Qin-Chen terus memurnikan. Saat ini di samping alis Molly melonjak lurus dan dia terkejut. Terlalu kuat. Kuali raksasa Qin-Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan api kehampaan juga memancarkan aura yang mengejutkannya. Yang lebih menakutkannya adalah aturan waktu sebelumnya, yang secara langsung membatasi kekosongan. Dan itu secara langsung memenjarakan karakter seperti yang mulia bumi berpakaian hitam itu. Sehingga membuat pria berbaju hitam itu tidak bisa bergerak. Bagaimana cara seperti itu tidak membuat jantung Molly berdebar-debar. Molly tidak bisa menjamin bahwa jika dia menghadapi Qin-Chen, dia mungkin tidak akan dapat menahan tembakan Qin-Chen. Pada saat ini suara melesat, sosok Qin-Chen pun bergetar dan dia langsung muncul di samping Molly. Pada saat ini Molly memandang Qin-Chen dengan waspada, dengan alisnya yang melonjak. Iblis besar, ini memang benar-benar iblis besar. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu, kata Qin-Chen. Dia terdiam. Apakah asal-usul pria berbaju hitam dan utusan Kilan itu semuanya benar? Tanya Qin-Chen. Yang paling ingin dia ketahui adalah asal-muasal pria berbaju hitam itu. Tentu saja itu benar, kata Molly. Dia memberitahu Qin-Chen beberapa informasi yang dia ketahui. Dan dia tidak menyimpannya sedikit pun. Utusan Kilan, kata Qin-Chen, matanya menjadi dingin. Dan orang ini sebaiknya berdoa agar dia tidak bertemu dengannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah berbelas kasihan bahkan jika dia berasal dari pasar gelap. Namun di saat itu, boom, ada ledakan. Formasi tempat iblis api merah berada tiba-tiba meraung keras. Dan Qin-Chen juga Molly tiba-tiba menoleh. Saya pun melihat formasi besar terbuka. Dan sosok anggun keluar dari formasi tersebut. Sosok itu bergelombang, mengenakan jubah merah dengan sanggul di kepalanya. Hidung dan bibirnya yang merah dan sosoknya sangat panas, sangat menggoda. Dan itu adalah sosok Martial Emperor Hongyan. Namun sosok Martial Emperor Hongyan saat ini dikelilingi oleh udara kacau yang mengepul dan kulitnya selembut batu giok putih, memancarkan pancaran keilahian dan memiliki temperamen unik yang berkembang. Saya harus mengatakan bahwa wajah wanita ini di depannya membuat Qin-Chen sedikit takjub di saat melihatnya.
Dan itu adalah kecantikan yang familiar. "Lier, kamu baik-baik saja?" kata iblis api merah. Dia melihat Qingchen di sini dan ekspresi iblis api merah berubah dan sosoknya pun segera bergetar dan dia tiba-tiba berdiri di depan Molly. Mata indahnya itu menatap Qingchen dengan dingin seperti pembunuh. "Iblis api merah, bisakah kamu berhenti menatapku dengan mata seperti itu? Aku benar-benar tidak menyukai laki-laki," kata Qingchen. Rambut dinginnya berdiri dan dia gemetar karena jijik. "Qingchen, apa yang ingin kamu lakukan kepada Lier?" kata iblis api merah. Dia berteriak dengan tajam. Saat ini Qingchen melihat sosok iblis api merah yang tampak seperti martial Emperor Hongyan, dan Qingchen tidak bisa untuk tidak mengeluh. "Kamu terlalu banyak berpikir. Jika aku ingin membunuh Molly, maka bukan giliranmu untuk bisa menyempurnakan buah kekacauan," kata Qingchen yang mencibir. Akan tetapi di saat itu, boom, ada ledakan di kedalaman reruntuhan. Nampak seluruh tempat itu hancur tiba-tiba dan mulai bergemuruh. "Apa itu?" gumam Qingchen. Dia tiba-tiba berbalik dan segera dia merasakan daya tarik yang kuat yang ditransmisikan dari kedalaman reruntuhan yang tak berujung ini. Dan napas ini menyebabkan kekuatan naga sejati di tubuh Qingchen gemetar karena kegembiraan. "Pergi!" Sosok Qingchen pun segera bergetar dan dia dengan cepat terbang langsung menuju tempat di mana daya tarik mengerikan itu ditransmisikan. Sementara iblis api merah dan Molly juga merasakan kekuatan yang menakutkan dan mereka segera terbang satu demi satu. Saat ini kecepatan Qingchen sangat cepat dan dia terus memperdalam. Sepanjang jalan Qingchen merasakan hembusan napas terus-menerus muncul di sekujur tubuhnya. "Apa yang ada di sana?" kata Qingchen. Dia diam-diam terkejut. Saat dia semakin dalam, dia semakin merasakan gelombang udara naga sejati di tubuhnya. Udara naga sejati yang mengepul seperti lautan memberi Qingchen rasa ketertarikan yang kuat dan dikombinasikan dengan kekuatan emas sebelumnya. Apakah reruntuhan ini benar-benar ada hubungannya dengan keluarga naga sejati? Akan tetapi di saat terbang itu, Qingchen tiba-tiba menukik dan jatuh ke dasar reruntuhan. Qingchen berhenti tiba-tiba dan pada saat yang sama, Qingchen sedikit melihat ke arah gelang Fata Morgana spiritual. Qingchen melihat gelang Fata Morgana spiritual yang menyatu ke dalam tubuhnya nampak sedikit bergetar. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang menariknya dan baju besi Haotian juga terpancar sedikit di bawah napas ini. "Apa yang terjadi?" kata Qingchen. Dia sedikit terkejut. Di tangan kanan Qingchen, gelang Fata Morgana spiritual muncul secara tak dapat dijelaskan. Itu bersinar perlahan, seolah-olah bernapas dan sedikit gemetar. Getarannya sangat cepat dan sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh Qingchen. Seolah-olah ada seseorang yang di kejauhan. Di satu arah ada sumber aneh yang dengan gila-gilaan menarik perhatian gelang Fata Morgana spiritual milik Qingchen. Selain itu, benda ini juga menarik baju besi Haotian. Namun sebaliknya, getaran pada gelang Fata Morgana spiritual terlihat lebih jelas dan ini seperti magnet. Pada akhirnya Qingchen pun mengikuti ke arah di mana gelang Fata Morgana spiritual itu ingin Qingchen mengikutinya. Dan di arah yang dirasakan Qingchen, nampak sesosok tubuh muncul di kejauhan ini. Dan ini adalah pria botak dengan sosok kekar. Dia mengenakan jubah Buddha dan di kepala botaknya terdapat beberapa bekas luka cincin. Ini sebenarnya adalah seorang biksu, akan tetapi biksu tersebut penuh dengan kesuraman. Dan di tangan kiri biksu tersebut nampak ada pelindung pergelangan tangan yang juga sedikit gemetar saat ini. Meskipun getarannya kecil, namun itu bergetar hebat seperti gelang Fata Morgana spiritual milik Qingchen. "Apa?" Biksu botak yang mulia bumi itu menoleh untuk melihat gelangnya. Lalu dia pun melihat ke arah gelangnya menariknya. "Ada apa, gelangku? Ini adalah harta karun tertinggi. Aku telah mengendalikannya selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah menemukan gelangku tidak terkendali seperti ini," kata yang mulia bumi biksu botak itu. Dia adalah ahli yang mulia bumi yang kuat dan dia berasal dari ras tersembunyi. Suku mereka jarang muncul di alam semesta, tetapi seperti pembukaan alam Dewa Piantin, suku mereka pasti akan mengirimkan master ke dunia alam Dewa Piantin. Kali ini dia datang ke alam Dewa Piantin ini tujuannya adalah untuk mencari peluang untuk menerobos ranah yang mulia surgawi, sehingga suku mereka akan menjadi lebih kuat. Namun dia telah mengalami bahaya mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hidupnya.
Akan tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah gelang miliknya itu muncul di luar kendalinya. Apa alasannya? Kata Yang Mulia Bumi, biksu botak itu matanya bersinar dengan cahaya dingin dan ada harapan yang samar. Mungkinkah di reruntuhan misterius yang disembunyikan oleh Dewa Pentin ini sebenarnya ada harta karun yang menarik gelangku? Kata Yang Mulia Bumi, biksu botak itu, sosoknya pun segera bersinar dan dia pun dengan cepat melesat ke arah yang ditunjukkan oleh gelangnya. Di sisi lain, Qin juga merasakan ketertarikan dari kejauhan. Gelang Fata Morgana spiritual di tangan kanannya muncul secara alami dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Itu adalah baju besi Haotian yang masih bersembunyi di tubuhnya. Qin mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Qin dengan jelas merasakan bahwa daya tariknya semakin kuat dan sepertinya sumber gravitasi itu juga terus mendekat ke arahnya. Itulah arahnya, kata Qin. Dia mengerutkan kening dan dia juga segera mengubah arahnya. Meskipun kekuatan dahsyat yang menarik energi naga sejati di tubuhnya di bawah membuatnya ingin turun untuk pertama kalinya, namun kekuatan tarik-menarik yang membuat gelang virtual Fata Morgananya bergetar itu juga membuat Qin tidak bisa menolak. Molly, bagaimana iblis besar itu pergi ke arah itu? Kata iblis api merah. Dia yang mengikuti Qin berkata kepada Molly dengan ragu, "Jangan khawatirkan dia." Gelang di tangannya muncul tiba-tiba dan sedikit gemetar. Kalau tidak salah, ini pasti gelang yang dilelang di pasar gelap waktu itu. Apakah mungkin ada sesuatu yang menarik gelang ini? Dan mungkinkah itu kelahiran harta karun lainnya yang berkaitan dengannya? Mengatakan ini, mata Molly berbinar. Meskipun begitu, itu hanyalah harta dari iblis besar itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya bisa merasakan bahwa di bawah reruntuhan ini, sesuatu yang telah lama tersegel telah terbuka. Benar-benar ada yang menakjubkan di reruntuhan ini. Harta karun. Ayo kita turun lebih dulu. Jika tidak, ketika iblis besar itu datang ke runtuhan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan harta apapun, kata Molly. Ketika Molly melihat Qin pergi, dia tidak merasa tersesat, tetapi ekstasi muncul di matanya. Karena dia berpikir selama Qin tidak ada di sana, dia pada dasarnya tidak akan dapat mengambil keuntungan. Itu masuk akal, kata iblis api merah. Dia pun mengangguk setuju dan dia tidak menyukai Qin itu. Itu dia. Pada saat ini Qin dan biksu botak itu saling tertarik dengan gelang-gelang mereka masing-masing. Cahaya hitam di kejauhan terus mendekat dan pada saat yang sama, melihat ke bawah ke arah ini, dia juga bisa melihat Qin dengan gelangnya. Keduanya pun saling bertemu dan Qin dan biksu botak itu melihat satu sama lain. Bukankah itu gelang tangan kirinya? Kata Qin. Matanya pun segera tertuju kepada gelang di tangan kanan biksu botak itu. Sementara biksu botak itu juga melihatnya dan pandangannya langsung tertuju kepada gelang Fata Morgana spiritual yang berada di tangan kanan Qin. Dan kedua gelang mereka terasa hampir sama dan kedua gelang itulah yang saling menarik. Mungkinkah gelang Fata Morgana spiritual itu berpasangan? Kata Qin. Matanya berkedip. Akan tetapi Qin sangat gembira. Ya, itu pasti benar. Qin menyadari bahwa gelang virtual Fata Morgana di tangan kanannya dan gelang di tangan pria biksu botak itu sebenarnya itu adalah berpasangan. Gelangku, apakah tidak lengkap? Kata Yang Mulia Bumi, biksu botak itu. Dia juga menunjukkan kegembiraan dan mata keduanya pun saling menatap dan niat membunuh dari mereka berdua tidak bisa ditutupi. Pada saat ini Qin mengangkat kepalanya dan menatap biksu botak yang tergantung di udara. Ada catatan tentang beberapa ras terkena di alam semesta dalam ras manusia, dan Qin secara alami menuliskannya, kecuali segelintir ras yang selalu disembunyikan. Sebagian besar Qin dapat mengenalinya. Suku Yin Buddha, kata Qin, hatinya terasa dingin. Suku Yin Buddha itu adalah ras netral, jarang dilahirkan, sama seperti suku naga sejati. Tetapi itu sangat kuat, dan itu telah membantu iblis dalam beberapa pertempuran dan tidak bersahabat dengan monster. Status suku Buddha Yin di alam semesta mirip dengan status klan naga sejati. Bagi monster dan iblis di alam semesta, suku Buddha Yin selalu dianggap sebagai salah satu cabangnya. Suku Buddha Yin sangat sulit untuk dihadapi, dan orang ini juga berada di ranah Yang Mulia Bumi. Dan auranya sangat kuat, meskipun itu bukan puncak Yang Mulia Bumi.
namun itu telah mendekati tingkat ini, kata Qinchen. Dia menatap biksu botak itu dan tiba-tiba Qinchen merasa tidak enak. Master kuat dari suku klan Buddha Yin ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Golongan kuat ini jauh lebih menakutkan daripada suku Kryptonite, pria berbaju hitam sebelumnya. Kuncinya adalah suku Yin Buddha memiliki banyak cara, dan cara melarikan dirinya bahkan lebih ampuh. Pria dari klan naga sejati. Pada saat ini, Yang Mulia Bumi biksu botak tersebut dari suku Buddha Yin juga menatap ke arah Qinchen. Dan dia juga menyadari bahwa suku naga sejati sangat sulit untuk dihadapi. Dan dia saat ini juga tidak bisa melihat tingkat kultivasi Qinchen. Namun dilihat dari aura samar yang keluar dari tubuh Qinchen, kekuatan orang ini jelas merupakan tingkat Yang Mulia Bumi. Pada saat ini, Qinchen dan biksu botak itu saling menatap. Keduanya ingin merebut gelang spiritual Fata Morgana satu sama lain. Akan tetapi mereka berdua merasa lawannya sulit. Aku, ahli Yang Mulia Bumi, Jen. Kata Yang Mulia Bumi dari klan Buddha biksu botak itu. Dia perlahan berkata kepada Qinchen. Dia mentransmisikan suaranya. Aku, Long Chen, dari klan naga sejati, kata Qinchen. Dia berkata dengan suara yang rendah. Yang Mulia dari klan naga sejati, harta karun gelang yang ada di tangan kanan Anda tampaknya memiliki hubungan khusus dengan harta karun gelang yang ada di tangan kiriku. Aku menginginkan harta karun gelangmu itu. Kamu dapat membuat permintaan, kata biksu botak itu. Mendengar itu, Qinchen mencibir di dalam hatinya. Apakah orang ini idiot? Apakah Qinchen akan menjual gelang Fata Morgana virtualnya? Sepotong harta karun tingkat Yang Mulia Surgawi, kata Qinchen. Dia mencibir. Apa? Biksu botak itu mengerutkan kening ketika mendengarnya dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Harta tingkat surgawi? Apakah anak dari klan naga sejati ini sedang bercanda? Ini adalah harta karun yang diperjuangkan oleh semua surga. Sekalipun kedua gelang ini digabungkan, keduanya mungkin tidak akan kalah dengan harta surgawi. Tetapi anak ini ingin harta surgawi agar bisa menukarnya. Apakah anak ini sedang bermain-main dengannya? Dia menyadari bahwa anak di depannya ini sama sekali tidak ingin bertukar dengannya. Alhasil dia pun berkata, "Kalau begitu kamu ingin mati," kata biksu botak itu. Dia segera mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Tubuhnya berubah seperti hantu dan lingkaran cahaya lahir di belakang kepalanya seperti Yin Buddha. Segera setelah itu, biksu botak itu mengeluarkan sebuah spanduk besar. Spanduk itu muncul di langit dan itu segera membuat langit menjadi gelap. Dan pada saat dunia diselimuti kegelapan, seorang Buddha kuno seolah-olah keluar dari neraka dengan yin hitam dan hantu. Buddha yin hitam yang tak terhitung jumlahnya membawa aura yang menyesakan. Buddha yin ini dikelilingi oleh cahaya hitam. Cahaya-cahaya hitam ini berubah menjadi hantu yang ganas, masing-masing dengan gigi dan cakarnya yang tajam langsung menyerang ke arah Qinchen. Melihat itu, Qinchen mengaum dan dia segera mengeluarkan kekuatan naga sejatinya. Dan boom, cakar tajamnya langsung diayunkan dan langsung memblokir serangan dari biksu botak tersebut. Pada akhirnya, pertarungan Qinchen dan biksu botak tersebut pun tidak bisa terelakkan lagi. Singkat cerita, setelah beberapa kali bertukar pukulan dengan biksu botak tersebut, Qinchen dan biksu botak tersebut nampaknya berimbang dan mereka tidak bisa saling mengalahkan. Meskipun Qinchen masih memiliki banyak kartu hall, tetapi Qinchen juga yakin bahwa biksu botak tersebut masih memiliki kartu hall lainnya. Pada akhirnya Qinchen dan biksu botak tersebut sama-sama terluka dan pada akhirnya tidak ada yang bisa memenangkan pertempuran. Dan pada saat itu, boom, tiba-tiba terdengar ledakan. Pada saat ini di bawah reruntuhan, kekuatan yang membuat hati orang berdebar dari lubuk jiwa pun terdengar. Apakah itu? Qinchen dan biksu botak itu pun tiba-tiba menundukkan kepala mereka berdua dan melihat ke arah kedalaman reruntuhan di bawah. Dan saat berikutnya, keduanya pun melesat satu sama lain dan tubuh mereka tersapu ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Mereka berdua bergegas menuju reruntuhan di bawah. Keduanya kuat,
dan mereka mengambil keputusan dalam sekejap. Karena dari mereka belum yakin ada yang bisa memenangkan pertempuran. Oleh karena itu lebih baik mereka berhenti bertarung dan menunggu sampai mereka bisa bertarung lagi. Karena prioritas utama mereka berdua saat ini adalah menyelidiki sumber reruntuhan ini. Pergi, pikiran Qin Chen melonjak, dia pun melarikan diri ke dalam kehampaan. Dan sosok Qin Chen terus turun. Di saat Qin Chen turun, aura yang membuat jantungnya berdebar lebih kuat. Qin Chen berkedip dan setelah beberapa saat dia pun sudah mencapai dasar reruntuhan. Dan kemudian di dasar reruntuhan ada banyak pria kuat berdiri di sini. Semuanya memancarkan aura yang kuat. Apa itu? Kata Qin Chen. Dia saat ini juga melihat ke dasar reruntuhan tempat banyak orang kuat sedang menatap. Dan saat berikutnya, Qin Chen berdiri jauh di dalam reruntuhan. Nampak ada sebuah gua yang gelap gulita. Dan di dalam gua itu ada banyak lubang dan lorong yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga mengandung napas zaman kuno. Ini napas kekacauan, kata Qin Chen. Dia terkejut. Dari gua yang gelap gulita itu, Qin Chen merasakan aura kekacauan yang kuat. Dan juga ada jejak waktu di sana. Apakah itu adalah pohon kekacauan? Kata Qin Chen. Dia berpikir mungkin pohon kekacauan ada di gua yang gelap gulita itu.